tujuan di sini adalah kita untuk refreshing, untuk belajar satu sama lain, dari yang lebih tua, belajar juga dari yang lebih muda. So, kita mulai aja langsung. Mungkin aku share screen kali ya? Monggo. Oke. Tatar, Nanti Hani, Tizar juga share screen kan? Ya. Oke, sip. Aku dulu ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, aman Ran. Tuh, Tizar aman fotonya, Zar. Oke. Oke. Sebelumnya di sini webinar akan sekarang mulai jam 19.40-an, kita akan memulai webinar ini yang bertemakan Be a Competitive Candidates Even Before Applying for Jobs. Di sini ada teman-teman saya sendiri, teman-teman satu angkatan, dan ada ketua angkatannya bahkan datang. Di sini ada ya ada Hani dan ada Tizar. Kalau Hani nama panjangnya Stefani Regina, kalau Tizar Syahwirman, dipanggil yang satu Hani, yang satu Tizar. So sebelumnya mau cerita dulu nih kenapa webinarnya temanya Be a Competitive Candidate Even Before Applying for Jobs, karena memang banyak banget ya challenge di satu Indonesia ini ketika kita meng-apply satu pekerjaan. Even me building Ambis, kita benar-benar di pekerjaannya memang untuk menyalurkan tenaga kerja fresh graduates, jadi kita melihat bahwa ada 2 juta mahasiswa setiap tahunnya lulus, tapi 757.000-nya itu menganggur di setahun setelah mereka lulus. So, it's about ketika punya teman 40 orang satu kelas, itu bisa terjadi kayak 15 orangnya itu nggak dapat pekerjaan di tahun depan, sampai tahun depan. Banyak faktor, tapi di sini kita tidak berbicara bagaimana nail di interview. Kita di sini tidak berbicara bagaimana memperbaiki resume, karena bisa dipelajari di mana-mana, interview juga bisa dipelajari di mana-mana, tapi yang terpenting adalah even sebelum kita apply pekerjaan, kita sudah bersinar. Nah, mungkin di sini bisa belajar sama Hani, bisa belajar juga sama Tizar, dan of course di sini ada Pak Mas Piono yang sudah memiliki experience di bidang consumer goods dan memang sudah menjadi panutan kami juga di sini. Bisa belajar dari 3 orang di sini gitu sih. So aku mau sharing tentang speakernya dulu. Alright, so ini kenalan dulu. Aku Rani Subiantoro, lulusan Prasmul Bisnis 2013, dan sekarang menjalani Ambis yang merupakan bisa dibilang portal consultant, tapi untuk menyalurkan teman-teman fresh graduates dapat internship maupun pekerjaan setelah lulus. Lanjut, di sini ada teman saya yang paling cantik, namanya Stefani Regina. Jadi kalau misalnya wisuda, yang ngomong di depan, itu Hani. So, Hani is actually very, very smart and pokoknya benar-benar dilihat banget lah di angkatan 2013, memang prestasinya luar biasa, dan right now Hani sekarang bekerja sebagai brand manager di Unilever Indonesia. You know, masuk Unilever aja itu nggak semudah membalikan telapak tangan, guys. So, mungkin bisa belajar banyak dari Hani. Hani itu sudah menjadi, aku melihatnya pada saat kuliah, bahkan Hani itu baru IP aja, Introductory Programs, ospek. Hani aja tuh udah kompetitif gitu, udah memiliki, kalau bahasa manajemennya itu competitive advantage atau unique value proposition sendiri, biar ada teori sedikit lah. Nah, Hani memang aktif di kampus, tapi juga tidak meninggalkan pergaulan, jadi memang super balance. Hani juga dulu join ISEC, Hani join beberapa international competitions, jadi teman-teman yang mau belajar, monggo, dan di situ udah ada LinkedIn-nya Hani yang bisa dikontak. Gitu. Next, ada rekan saya di sini bernama Tizar Syahwirman. Tizar ini very, very insightful guy. Dari semester 1 kita ketemu ya sama Tizar. Tizar itu memang sangat-sangat concern terhadap marketing, dan memang dari dulu pengen di dunia marketing. Nah, memang sekarang Tizar bekerja sebagai konsultan di Big Change Agency. Mungkin nanti bisa cerita sendiri pekerjaannya Tizar seperti apa, tapi basically dari dulu dia udah aktif ISEC. Anyway, dia presiden ISEC di zaman kita gitu loh. So,
top banget. Lalu Tizar juga waktu itu sempat ikutin Young Leaders Indonesia from McKinsey, terus sempat beberapa kali lomba juga pada saat kuliah. Very kompetitif. Mungkin teman-teman di sini bisa belajar both dari Hani maupun Tizar, karena memang pada saat dulu di 2013 ketika kita melihat tokoh branding 2013 ya antara dua ini, Hani dan Tizar gitu. Oke, dan yang terakhir adalah ada Bapak panelis kita, Pak Mas Piono. Halo Pak. So, Pak Mas Piono merupakan alumni S2 MMA 10 dan beliau sekarang sedang menjabat sebagai Regional Managing Director di PT Mayora Indah, dan insya Allah di sini kita bisa belajar seimbang. Jadi dari Hani, dari Tizar, yang umurnya mirip-mirip sama kita lah, tapi ada juga Pak Mas Piono yang udah sangat berpengalaman, berkecimpung di dunia profesional, dan kita bisa belajar langsung dari beliau selaku employers juga, apa sih yang dilihat ketika, dan apa sih yang diperlukan untuk menjadi seseorang yang successful, dan memiliki competitive advantage. So, sebelum kita masuk, would love to set the expectations. Pertama, boleh nanya apapun di chat box. Nanya sebanyak-banyaknya, nanti tugasnya Rani dan tim untuk ngefilter out siapa aja yang bisa diambil questions-nya. Tapi anyway, ketika misalnya memang ada pertanyaan follow-up dari satu questions itu, kita akan unmute your microphone supaya bisa langsung tanya ke pembicara. So ask as many questions as possible on the chat box. Second, bahasa S1-nya adalah chill, santai aja, but respectful. So ketika mau nanya, raise your hand dulu atau di chat box, and terakhir adalah turn off your microphone, karena ada waktunya nanti kita akan turn on your microphone. Alright, this is the rundown. Jadi yang akan kita buka di sini adalah Tizar dulu pertama, karena Tizar akan ngomongin holistiknya bagaimana menjadi seseorang yang kompetitif secara personal even before applying. Jadi Tizar akan ngomongin self-awareness dan competency building. Lalu setelah itu ada Hani. Hani akan sharing bagaimana ketika udah punya competitive advantage, kita komunikasikan melalui personal branding yang paling efektif dan paling benar. Dan Hani ini udah memang, Hani buka training personal branding sendiri dan she's the master. So, bisa belajar bagaimana online dan offline-nya. Maaf ya, Han, memang hiperbola saya, tapi memang kamu harus dihiperbolakan. Nah, setelah Tizar dan Hani bicara, menyampaikan perspektifnya mereka, masing-masing 10 menit, di situ nanti ada Q&A, 2-3 pertanyaan, baru nanti ada Pak Mas Piono akan sharing his perspective about how to become successful in professional world. Jadi balance, yang dari muda dan dari yang sudah sangat berpengalaman. Baru yang terakhir kita akan Q&A sepuasnya, yang penting waktunya cukup. Baru yang terakhir dari saya, selaku representatif dari Ambis, akan menyampaikan latest job opportunities buat teman-teman mahasiswa yang tahun ini lulus, atau yang, I'm sorry, korban kemarin COVID-19, we'll have solutions lah for you guys. Semoga bisa membantu, karena memang alumni network di Prastia Mulia ini sangat berguna untuk saling uplift each other dan membantu each other. So, that's all. Udah banyak ngomong ya. So, that's all. So, tanpa nunggu lagi, silahkan Tizar dimulai. The stage is yours. Thank you. Thank you, Ran. Bentar ya, aku... oh iya, boleh di ini dulu gak, Ran? Di apa namanya? Screen-nya. Oke. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Ran? Ya, kelihatan. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah datang malam ini. Terima kasih. Mungkin ada yang tadi kuliah, ada yang tadi kerja, mungkin yang kerjanya udah masuk ke kantor, atau masih work from home. Terima kasih udah datang menyempatkan diri untuk kita semua saling belajar, saling berdiskusi mengenai how to be competitive. Oke, di sini mungkin sebelum saya mengenalkan diri, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih dengan Alumni Network Universitas Prastia Mulia, karena kalau nggak ada Alumni Network kita nggak bisa ada malam ini.
terima kasih juga Pak Mas Piono. Beliau adalah sosok yang insightful, benar-benar memulai segalanya dari bawah. Dan ini benar-benar kisah Pak Mas Piono ini merupakan kisah from zero to hero, yang mulai benar-benar dari awal, merangkak dari bawah di perusahaan, selalu ketemu dengan challenge-challenge baru di dunia pekerjaan, sampai sekarang ada di posisi top management di Mayora. Ini merupakan suatu kesempatan buat saya, buat kami semua di sini yang muda-muda untuk belajar kepada Pak Mas Piono dan juga teman-teman alumni S2 yang jauh lebih berpengalaman, untuk kita belajar dan saling belajar, untuk kita menginspirasi dan saling menginspirasi. Mungkin disclaimer dulu di sini, saya bukan ahlinya mengenai ini semua karena saya juga masih belajar. Saat ini saya masih belajar, dan juga kalau kita bicara soal competitiveness, kita bicara soal personal branding, itu sangat tergantung dengan konteks. Karena setiap keahlian punya caranya sendiri, setiap sektor industri nanti punya caranya sendiri, gimana cara mereka melihat kandidat, dan juga yang saya percaya setiap orang itu spesial. Setiap orang itu dianugerahkan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mau yang mungkin nanti saya sampaikan mungkin relevan, mungkin enggak, tapi yang pasti di sini kita semua mau berbagi supaya di masa sulit ini kita bisa comeback stronger. Oke, saya nggak akan lama-lama di sini, hanya ada 8 slide. Harapannya sih nanti kita akan banyak tanya jawab dibandingkan one way communication seperti ini, karena saya yakin pasti teman-teman banyak punya pertanyaan yang nggak bisa aku dan Hani cover dalam waktu yang singkat seperti itu. Mungkin perkenalan dulu. Tadi saya Tizar Syahwirman, biasa dipanggil Tizar, alumni S1 Marketing dulu namanya, pas lulus jadi S1 Branding 2013. Kayak sekarang kerja di Big Change Agency. Jadi Big Change Agency itu consulting firm yang fokus di 3 hal. Di brand management, integrated marketing communications, dan corporate culture development. Nah, jadi ini kurang lebih deskripsi soal why I do what I do, tentang kenapa saya kerja di sini, what I believe as a human being, lalu how I translate my belief, my principle into works, and how I implement it into my clients. Itu aku tulis di sini. Nanti akan ada sesi khusus untuk membahas soal ini. Nah, so far, dulu pada saat awal-awal kerja, kliennya itu cukup broad. Ada yang datang dari fast-moving consumer goods, misalnya kayak Unilever atau Danone. Ada yang dari banking, kayak Bank BNI, BUMN. Sempat juga ngerjain proyek Kementerian BUMN yang sangat-sangat sektor formal sekali, ya kan. Sampai akhirnya di 2 tahun terakhir, saya ditempatkan di beberapa proyek yang benar-benar 180 derajat beda banget dari industri sebelumnya, yaitu entertainment and sport. Jadi ngurusin artis. Jadi kalau ada artis yang mau ngeluarin lagu, jadi kita bantu promosinya, kita bantu PR-nya. Gimana caranya bisa nge-building experience di Instagram mereka, gimana cara menggunakan PR-ing supaya personal brand-nya mereka itu tuh bisa tersampaikan dengan baik ke audience, sehingga lagunya itu tuh bisa nggak hanya sekedar jadi lagu yang numpang lewat di Spotify doang, tapi benar-benar bisa abadi gitu loh, dan menghasilkan financial result ke artis. Ya, jadi pekerjaannya sekarang nggak jauh-jauh dari dunia musik sama dunia sport. Ya, juga bantu ngurus beberapa event sport untuk branding, communication, sama sponsorships. Contohnya kayak Borobudur Marathon, terus ada Yayasan Lari Nusantara, dan lain-lain. Ini sekilas tentang saya. Dunianya benar apa kata Rani, nggak jauh-jauh dari marketing dan branding. Nah, mungkin semuanya tuh kayak terlihat in one slide, menjelaskan semuanya. Tapi kalau mungkin saya boleh cerita di sini, untuk bisa mendeskripsikan seperti ini tuh prosesnya panjang. Untuk tahu what I believe, what I stand for, my principle, segala macam, itu tuh benar-benar perjalanan yang membuat saya tuh bertanya-tanya, sebenarnya passion saya apa yang saya percaya, apa yang membuat saya happy dan segala macam, dan gimana caranya menurunkan itu ke dalam pekerjaan. Jadi kalau kata bahasa kantor saya tuh hard work.
Kalau bisa dilihat di situ hard work, kerja dari hati kayak gitu. Nah, ini esensi dari personal branding yang saya mau cover di sini. Jadi sebenarnya ada 3 yang mau kita share. Ada ngomongin soal powerful personal brand, jadi gimana cara kita membangun personal branding, lalu gimana personal branding itu tuh bisa dikomunikasikan dengan baik ke audiens kita, dan yang terakhir mengenai network. Nah, nanti masalah communications nanti akan di-cover sama Hani, jagonya. Hani dari dulu terkenal banget masalah communications. Saya pun juga belajar banyak dari Hani, karena kita satu kelompok waktu itu 3 semester, inget banget, semester 3, 4, sama 5, waktu itu sama Hani. Saya dulu presentasi bener-bener berantakan, dan struktur berpikir saya dibenerin sama Hani waktu itu. So, thank you so much, Hani. Ibaratnya kalau nggak ada Hani waktu itu, mungkin pola pikir saya sekarang tuh jauh lebih berantakan dan nggak terstruktur. Jadi nanti powerful communications akan di-cover sama Hani. Nah, yang akan saya cover di sini mengenai personal brand dan network. Nah, sekarang gini. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin ada satu hal lagi ya. Di sini kita nggak akan membahas soal writing a CV, doing a job interview, or focus group discussion yang benar-benar hal teknis di dalam rekrutmen kerja dan seleksi kerja. Tapi di sini karena saya yakin di Prasmul itu diajarin. Kan ada career development center kan. Itu semua diajarin, dan itu tuh sudah standar yang bisa dibilang oke lah, memenuhi standar, bisa dipakai untuk di segala industri, dari cara berpikirnya, struktur berpikirnya, dari kontennya, dan segala macam. Nah, di sini yang penting yang mungkin yang bisa saya bantu, bicara soal personal competitiveness, yang dimana tiap orang itu spesial, tiap orang itu nggak bisa disamain, tiap orang itu benar-benar memiliki unique value proposition ya, kalau kata Kak Rani tadi, yang nggak bisa disamain satu sama lain. Nah, ini yang mau kita omongin. Karena kenapa? Karena kenapa kita harus sadar mengenai our unique value proposition, atau our unique selling point. Karena bayangin begini, kalau nyari kerja misalnya, interview mungkin anak Prasmul lewat kali ya, udah biasa ngecap, udah biasa nyambel kalau presentasi di kelas ya kan, udah jago deh pokoknya, pede banget kalau anak Prasmul. Tapi masalahnya bukan interviewnya yang susah, dipanggil interviewnya itu yang susah. Karena untuk kita di interview, kita harus dipanggil di interview. Seperti itu. Dan kalau ngomongin HR person ya, mungkin di sini Rani bisa ngejelasin lebih detail tentang berapa CV yang Rani terima. Kalau misalnya kita lihat di LinkedIn aja ya, satu job aja itu bisa 200 plus. Nah, 200 plus itu bisa ribuan, bisa ratusan ya kan. Itu bayangin, apakah mungkin seorang HR person itu bener-bener ngecekin satu-satu, paling biasa skimming kan, sampai atau enggak ada yang dicolek sama temennya misalnya untuk lihat sebuah CV tertentu, tapi intinya adalah dari sini, untuk bisa dilirik sama HR, itu tuh nggak gampang. Saya merasakannya, susah banget, bener-bener susah. Saya dapat pekerjaan yang saat ini aja, kalau nggak ada referral temen, tuh nggak bisa. Honestly speaking, kayak gitu. Karena memang banyak banget yang mau kerja. Apalagi dalam kondisi COVID kayak gini, di mana yang namanya employers itu pada menurunkan jobs untuk melakukan efisiensi, tapi di lain sisi, lulusan tuh semakin banyak. Nah, ini yang menjadi challenging. Nah, disinilah kenapa kita harus tahu nih uniqueness kita. Uniqueness yang benar-benar datang dari dalam hati. Yang benar-benar itu tuh diri kita gitu loh. Jadi bukannya kita niru orang lain, bukannya kita pakai topeng orang lain, tapi yang benar-benar diri kita. Kenapa? Supaya kita dilirik, supaya kita beda. Nah, karena saya pribadi percaya yang namanya Tuhan itu menciptakan manusia itu benar-benar beda-beda. Even yang kembar aja beda. Ada uniqueness di situ. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu uniqueness kita apa. Butuh sebuah yang kita sebut sebagai lifelong learning. Lifelong learning terhadap diri kita sendiri untuk kita tahu sebenarnya diri kita tuh apa sih yang kita value, prinsip kita tuh apa sih yang kita senengin, kita tuh nggak suka kalau di kondisi seperti apa sih, dan itu tuh nggak gampang. Butuh level of self-awareness yang benar-benar besar untuk kita bisa benar-benar memahami siapa diri kita sendiri. Nggak ada rumus yang bisa menjelaskan, oh caranya buat self-awareness adalah A ditambah B ditambah C.
Itu nggak ada. Itu benar-benar dibutuhkan sebuah self discovery process, di mana pada saat kita senang kita sadar what we got. Ketika kita stres, ketika kita jatuh, kita sadar what we got. Sehingga dari situ kita tahu nih, mana yang cocok, mana yang enggak buat kita. Sehingga kita tahu uniqueness kita apa, dan di situ kita bisa memonetize diri kita. Nah, di sini aku mau nge-share soal yang tadi, profil aku. Kalau misalnya diperhatiin dari framework berpikirnya itu, the way I tell my story, in the written basis, dari dari penulisan itu kan ya. Di sini aku nulis, I believe story and human connection are the source of positive energy to create powerful magic in everything I do as a human being. Ini tuh bukan sebuah ungkapan yang turun dari langit, atau biasanya kalau orang kreatif tuh benar-benar nyari inspirasi keluar, gue bagusnya nulisnya kayak gimana ya? No. Proses ini panjang banget untuk saya pribadi menulis story and human connection. Karena memang secara pribadi saya sangat menghargai yang namanya story and human connection. Mungkin teman-teman yang sama-sama di angkatan 2013, di mana kita suka tukar pikiran bareng, kita sering yang namanya ngobrol berjam-jam. Because I'm really interested in human connection. Benar-benar sangat tertarik untuk ngedengerin cerita orang, lalu tentang orang ini tuh beda ya dengan yang lain ya. This is really unique gitu. Ini aku sadar setelah aku lulus SMA. Waktu itu pengen masuk salah satu universitas negeri, pengen ngambil teknik metalurgi. Seorang Tizar ngambil teknik metalurgi, yang bisnis matematiknya aja BC waktu kuliah. Waktu itu. Itu tuh sesuatu hal yang kalau ngelihat sekarang, wah gila, gue kalau di teknik metalurgi, gue masih kuliah atau enggak ya waktu itu ya. Sehingga ada beberapa momen yang ngebuat saya sadar. Jadi akhirnya saya ngambil postpone 1 tahun, nggak kuliah, benar-benar untuk mengeksplor siapa diri saya sebenarnya. Join community yang benar-benar ada orang dewasanya, ada yang lebih mudanya. Dan lalu join berbagai macam opportunity waktu itu. Di luar setelah lulus SMA, nggak kuliah. Sampai akhirnya saya sadar kalau memang saya passionate banget in human, in people. And it really connects with consumer behavior kalau di marketing. Waktu itu juga ada salah satu alumni Prasmul yang namanya Mas Fuad, MMR tahun 2012. Nah, dia satu les bahasa Inggris sama saya. Waktu itu saya ketemu. Dialah yang waktu itu ngebantu saya kalau ternyata marketing tuh nggak cuma sekedar sales atau jualan. Ternyata ngomongin soal communications, branding. Ternyata di situ basic dari marketing adalah human connection. Seberapa besar kita bisa paham mengenai konsumen, mengenai manusia. Nah, disitulah yang menjadi dasar saya, I think this is my way gitu loh. Mungkin jalannya nggak di teknik metalurgi segala macam. Dan ketika ngejalanin ternyata benar. I really love people and human connection and story. Makanya waktu itu I implement my principle into ISEC waktu itu di organisasi, into all club waktu itu di organisasi. Yang benar-benar memang hubungannya dengan human connection. Jadi buat mendapatkan why, itu tuh prosesnya panjang, yang benar-benar harus sadar. Ketika sedih harus sadar, ketika senang harus sadar tentang diri kita tuh seperti apa. Lalu turun ke how. Nah, gimana nih cara implement? Nah, di sini saya nulis, currently helping individuals, brand, and organizations curate and tell their story to realize its meaningful vision and achieve their marketing metrics. Ini nunjukin kalau saya tuh sangat-sangat people. Bisa nurunin itu ke hal yang kreatif. Tapi saya juga analytical, makanya saya bilang achieve their marketing metrics. Jadi tulisan ini tuh direncanain gitu lah, nggak asal indah gitu lah. Ingin nunjukin, I really love people, but I can overcome numbers, kayak gitu. At Big Change Agency, a place where hard work and human connection becomes the foundation of our actions, kayak gitu. Ini nunjukin kalau misalnya antara principle, why, and how to align. Lalu turun ke what, ke klien. Ini loh yang gue kerjain, ini loh yang gue kerjain, ini loh portofolio gue, segala macam. Ini cara berpikir. Jadi kalau dibilang ngomong soal personal branding itu nggak hanya sekedar gimana punya Instagram sama LinkedIn yang bagus, tapi gimana kita benar-benar sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ini basic banget. Jadi nanti pas ngelihat sesinya Hani, kalau nanti Hani akan bawain soal how to use Instagram, how to use LinkedIn, TikTok, dan segala macam. Tapi semua itu direncanakan.
nggak apa namanya, itu semua nggak latah gitu loh. Itu semua tuh bener-bener kita merepresentasikan siapa diri kita yang sebenarnya, bukan kita masking pakai topeng orang lain. Ini esensi dari yang mau saya sampaikan. Know our why and understand our why. Dan untuk mendapatkan itu butuh lifelong learning. Saya pun masih belajar. Saya pun masih mencari tahu. Saya itu sebaiknya ke depannya kayak gimana. Itu juga yang yang menjadi poin di sini. Ada satu video, tapi mungkin ini terakhir aja ya sebelum menutup sesi ini. Ada satu hal lagi yang penting banget. Ini tadi ngomongin soal ngomongin soal personal branding, kita ngomongin soal story. Karena gini, kalau ngomongin software developer itu udah banyak banget. Kalau ngomongin marketer atau brand strategi kayak saya ini, banyak banget. Tapi apa yang ngebedain kita dengan yang lain? Yaitu story kita. Story itu penting banget untuk di-build dari dalam diri kita sendiri. Karena story-lah yang membuat manusia itu hidup. Story-lah yang membuat manusia itu tuh bisa bekerja satu dengan yang lain. Saya kasih contoh. Manusia itu benar-benar peduli dengan story. Hal yang paling simple, uang. Uang itu kan kertas ya, tapi orang tuh memperebutkan uang sampai segitunya. Ada cerita di balik uang. Gitu loh. Ada cerita di balik sosok. Nah, itu tuh yang gimana cara kita bisa memonetize cerita itu. Nah, untuk mendapatkan cerita itu butuh self-awareness yang tadi saya bilang. Beda sama binatang atau jenis jenis yang lain. Kalau misalnya kita taruh story ke kumpulan monkey misalnya, ya mereka nggak akan peduli gitu. Tapi kalau yang namanya manusia, dijejelin story, nationalism, religion, and then ngomongin soal money dan segala macam, they will observe the story. Terakhir, networking. Ini penting banget. Apa ya? 90% mungkin nanti tanya Rani, lah 70-90% CV bisa dilihat sama HR itu karena networking. Kecuali mungkin kalau MT ya. Kalau MT itu mungkin special case yang memang benar-benar kan yang namanya mahasiswa kan itu kan yang belum punya pengalaman segala macam memang harus di-assess benar-benar ya. Tapi kalau yang experience hire tuh networking itu penting banget. Nah, di sini mungkin yang mau saya tekanin terakhir betapa pentingnya networking, karena network yang membantu kita invest in relationship, nggak cuma sekedar kenal, tapi benar-benar tahu luar dalam, benar-benar tahu what can we help to our network and what can we get from our network. Dan juga yang perlu sangat kita syukuri sebagai Prasmulian adalah ikatan alumni Prastemulia ataupun Ikaprama. Saya jujur, saya pun juga baru baru benar-benar terlibat aktif di beberapa grupnya Ikaprama itu 3 bulan terakhir, dan ternyata a lot of miracle happens gitu loh. Berbagai macam informasi, berbagai macam kesempatan untuk mentorship sama alumni-alumni yang jauh lebih senior, untuk belajar main golf, untuk bisa invest sama trading saham dengan lebih baik, segala macam itu tuh banyak banget belajar dari alumni network. Apalagi di sini ada Pak Mas Tiono yang benar-benar mengayomin kita dan juga membantu membuat grup-grup kecil. Jadi ada, kalau di kita nih ada yang namanya grup saham, grup hidroponik, grup digital, grup running, grup apalagi ya? Ada grup FNB, ada grup FNB non halal, ada banyak banget di situ. Kita alumni semua ngumpul dan saling kenal satu sama lain. Dan kalau saya sendiri, saya join di saham sama di running. So networking tuh penting banget gitu loh. Miracle will happen when we invest in the relationship. Nah, itu mungkin pesan terakhir saya. Udah kelamaan saya ngomong. Waktunya masih ada Han buat putar video atau udah aja? Sebenarnya intinya ini hanya menyimpulkan omongan gue tadi sih. Boleh? Oke. Ini ada video dari Simon Sinek ngomongin soal change your narrative. Bentar. So I wanted to prove that all marketing was the same thing. No matter what you're selling, it was always the same thing. Right? And good marketing talked about the buyer, and bad marketing talked about the seller. Make sense? I versus you, right? So to illustrate my point, I wanted to prove that what the homeless do and what Microsoft does is the same thing. So if you think about what the homeless do, there is advertising.
They sit there with a little sign that says, I'm homeless, I'm hungry, I got 6 kids, I'm a veteran, like whatever, trying to appeal to everybody. That's called a little billboard, right? Microsoft has a billboard that says more memory, bigger screen, all the rest of it, right? More RAM, more ROM, right? And what the homeless are selling is goodwill. So if you walk past a homeless person and you put money in their cup, you feel good. If you give them nothing, you either feel nothing or feel bad. You paid for that feeling. There's an exchange of consideration. I sold you goodwill, you paid for it, you got it, right? They're selling goodwill. That's what they're doing. They're selling the feeling of goodwill. So I found a homeless person who was willing to help me, and her sign was pretty typical. And I found out that she makes between $20 and $30 a day selling goodwill, and she works an 8 to 10 hour day, right? $30 is considered a good day, right? Selling goodwill. And like I said, her sign was pretty typical. So I asked her if I could change her sign, and we did. And the sign that I gave her, she made $40 in 2 hours. The sign that I gave her said, if you only give once a month, please think of me next time. It wasn't about the seller, it was about the giver. What are the reasons people say they don't give? How do I know that they're genuine? I can't give to everyone. So I simply answered the questions. If you only give once a month, please think of me next time. I know you can't give to everybody, I'm legit. That's all, right? Now here's the point I was gonna make. She could have made $150 that day, but after she made her $40 in 2 hours, she left. Because one of the reasons she's homeless, or we could surmise that one of the reasons she's homeless is she's decided that she needs $20 or $30 to live per day. So once she had it, she moved on. That's a narrative. It's a narrative, right? So she'll stay there because she didn't sit longer. That's a narrative. So there's a wonderful little trick you can use with your narrative, right? Just add the word yet at the end, okay? I'm not famous yet. I'm not that talented yet. I'm so bad, I'm not good at auditions. Like, I need to get better at, like I suck at auditions for now, right? You can just add a couple of words of hope or opportunity or the potential for future or some sort of infinite component that will profoundly change your narrative. Oke, itu dari Simon Sinek. Simon Sinek itu one of my favorite authors yang benar-benar saya tahu Simon Sinek itu dari kuliah, dari partner saya waktu itu di Isaac, Givi. Givi lah yang memberitahu saya mengenai Simon Sinek, dan di situ saya benar-benar belajar betapa pentingnya why dan storytelling di situ. Pesan saya adalah terakhir sebelum saya oper ke Hani, lifelong learning itu penting banget, terutama untuk diri kita sendiri aja dulu ya, untuk kita melakukan self discovery. Yang namanya benar-benar di sini definisi belajar sampai liang lahat, liang kubur, itu lifelong learning, untuk benar-benar kita tahu siapa diri kita, dan kita bisa membangun powerful personal brand. Dan yang terakhir, networking, jangan lupa untuk berelasi. Buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah, jangan lupa pas kalian lulus ada Ika Prama yang selalu bisa merangkul teman-teman semua untuk jadi lebih baik, dan juga sebaliknya. Dan juga di sini kita punya banyak sekali teman-teman alumni yang jauh lebih senior, dimanapun kita meminta bantuan, kita bisa meminta bantuan di Ika Prama. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Q&A session. Silahkan, Hani. Yeay. Keren, Tizar. Terima kasih. Oke. Langsung ke saya, Bu. Boleh? Saya share screen ya. Hai, selamat malam semuanya. Shout out. Hai. Shout out nih untuk teman-teman yang udah join. Banyak banget sebenarnya yang aku udah kenal nama-namanya. Ada Pau, ada Gwen, ada Ono, angkatan kita juga. Terus tadi di bawah-bawah tuh sempat lihat ada Fabian, ada Wirjan, Ryan Wirjan. Terus ada Fadel Ihsan juga yang udah sempat ngobrol-ngobrol sebelum kelas ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan ini, udah boleh sharing. Tadi kalau Tizar sama Rani ekspektasinya banyak ya, Kak? Kayaknya saya butuh 2 jam tuh kalau mau jawab semua itu. Jadi anyway, happy to meet you all. Jadi
mungkin sekarang aku yang set expectations kali ya, karena sebenarnya tadi di brief Rani cuma dikasih waktu 10 menit. Jadi timer aku udah mulai ya Kak, 10 menit biar question and answer nanti bisa banyak. Anyway, I think agree dengan apa yang Tizar bilang gitu. Jadi aku ini I'm a big fan of personal branding karena mungkin kuliahnya juga very marketing. I'm also very into person, very into people. Jadi I believe bahwa semua orang itu bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya, for sure. But sometimes kita nggak tahu gimana sih cara kita itu berkontribusi. Satu. Yang kedua, sometimes kita juga nggak tahu apa sih yang bisa kita kontribusiin ke orang lain. That's why tadi yang Tizar bilang itu benar banget. The first step of actually having a strong personal branding itu adalah understanding kalian itu siapa, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang kalian percaya, dan apa experience kalian di masa lalu yang membentuk kalian menjadi kalian yang sekarang. Nah, setelah kalian tahu itu, then you some sort of have a thought kayak, okay, dan probably di dunia ini gue bisa kontribusi ini gitu. Kalau kalian tertarik lebih dalam, nanti bisa di googling Ikigai Concept. Itu basically kalian bisa tahu, jadi kalian bisanya apa, kalian sukanya apa, and then apa yang orang lain butuhkan, dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan dan kalian dibayar untuk melakukan itu. That's when you find your purpose. And then the second thing that I also believe is scalability. Jadi orang baik, orang yang punya kontribusi, bisa menyampaikan hal itu untuk orang-orang di sekitarnya, itu akan semakin baik kalau misalnya mereka bisa menyebarkan hal itu ke banyak orang. Jadi it's about scale, impact. Kayak misalnya Rani gitu. Rani sekarang dia dengan ambisnya itu bisa nge-reach orang satu Indonesia. Membantu orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat, lebih baik. Yang tadinya mungkin hanya small organizations, 10 to 15 people, but look at kalau misalnya ambis ternyata sudah bisa di branding, communication-nya benar, vision-nya benar, dan the impact gets so much better gitu. Jadi, it is only a matter of understanding what is the contribution that you can give and make it scalable, make people know it. Actually gue tuh bisa bantu lo loh di personal finance. I can actually help you in branding. I can help you to do your accounting. Anything that you help, that comes from within you. Itu adalah essence dari personal branding. Connecting you with the opportunities around you yang bisa kamu bantu. Semoga jelas ya guys. Maaf kalau ngomongnya agak cepat. Nah, ini sebenarnya just a summarize gitu ya. Apa sih manfaat dari personal branding? Dan kenapa personal branding ini bisa help you guys to actually get noticed by whatever HR, whatever companies that you would like to apply, karena it is about people perceptions. When you look at this picture, kalian bisa lihat ini Desta, dan kalian akan langsung punya persepsi di pikiran kalian, oh dia orangnya lucu, oh dia cocok nih nge-MC di Sweet 17. Tapi mungkin nggak cocok ya kalau disuruh nge-MC buat Indonesian Lawyers Club, kayaknya kurang serius ya. Nah, itu semua kalian punya without even knowing background-nya Desta itu siapa. It's all about managing perceptions, gitu. Benefitnya ini bisa emphasize your core values, open up relevant opportunities, and also increases your bargaining power. And then, yang kayak tadi Tizar udah bilang, personal branding itu ada offline dan ada online-nya. Offline-nya itu tadi bisa dibentuk dengan kayak your body language, your appearance, communication style, presence, and impact. And then, online itu ada digital presence. Nah, ini yang aku mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa try to share. Tapi, digital branding ini nowadays sangat-sangat penting. Apalagi sekarang kita sudah merasakan di COVID-19 ini susah banget untuk kita bisa ketemu orang langsung. Bahkan sekarang kalau kita nggak ketemu orang tuh tandanya kita peduli sama mereka gitu. Kayak gue nggak mau nularin virus ke lo, jadi udahlah kita stay home aja gitu. I care about you a lot, that I don't want to see you. That's the word nowadays gitu kan. Nah, tapi seberapa penting sih? So there is a research yang dilakukan oleh The Muse. Ini mostly memang USA students, tapi I think it's also relevant in Indonesia bahwa ternyata sekarang company itu sudah melakukan riset terhadap calon karyawannya. Itu pasti mereka akan melihat setidaknya LinkedIn dan Instagramnya. Di sini ada di sini ada kakak-kakak yang mungkin sudah sangat berpengalaman nih, yang udah jam terbang kerjanya tinggi. Nanti kita boleh diskusi, bener nggak sih kalau misalnya sekarang HR itu kalau mau nge-hire orang ngelihat LinkedIn-nya, ngelihat Instagram-nya,
Tapi based on this research, 9 dari 10 perusahaan itu pasti akan ngecek social media kalian. Dan menggunakan social media even untuk rekrutmen. Nah, bahkan di sini juga dinyatakan bahwa apa yang mereka temukan di social media itu bisa mempengaruhi kalian itu keterima atau enggak sih di sebuah perusahaan. Jadi misalnya nih, user udah agree untuk terima kalian gitu. Karena kayaknya kalau dicek, oke. Based on interview, oke. And then HR ini, setelah user say oke, dia akan do extensive research, ngebuka Instagram atau Facebook kalian. Katanya, yang aku dengar sih kayak gitu. Dan mereka tuh bisa ngasih rekomendasi ke usernya kayak, kayaknya ini orang ini deh, kayak agak sedikit whistleblower gitu deh. Atau misalnya ini kayaknya orang agak kurang stable deh emotionally. Masa dia ngepost dia nyiksa binatang di Instagramnya and she's actually proud about it gitu. Jadi they find red flags gitu dari apa yang kalian post di social media. The reason behind is very logical. Karena you only have 1 hour to do interview. You can fake it anytime. 1 jam gitu kan. Be a good guy for 1 hour. But when it comes to digital track, when it comes to your Instagram, it's something that you post daily. Something yang kalian bisa, even kita bisa tahu, ini interaction dia sama teman-temannya tuh kayak gimana sih? Apakah dia tipe yang suka ngebully orang? Apakah dia tipe yang suka dibully? Itu kan kelihatan dari cara kalian balas komen, dari cara kalian, teman-teman kalian komenin foto-foto kalian. Itu sesuatu yang interesting gitu. Apalagi kalau misalnya kalian itu mau di-hire untuk level yang cukup tinggi. Nah, jadi ada 2 hal, kalau misalnya aku sempat ngobrol sama beberapa teman HR, 2 social media yang matters itu adalah LinkedIn dan Instagram. LinkedIn, yang pertama kali dilihat, dan ini actually very apparent to all of our recruiters, itu adalah your foto. Jadi your LinkedIn profile pictures. Abis ini langsung dicek, Kak, apakah profile pictures-nya itu cocoknya untuk Instagram atau untuk LinkedIn. Ya, jadi di sini aku udah kasih nih, ada 8 foto power profiles dari LinkedIn tahun 2018. And then we try to find the similarities, and actually ada 3. Yang pertama, LinkedIn profile foto, itu tuh semuanya intentional. It's not something yang kalian buka galeri foto kalian, terus ketemu foto di Bali 3 tahun lalu, jadiin profile picture LinkedIn gitu. Nggak kayak gitu. They actually took time to think through, and then, okay, I'm gonna use it as my LinkedIn profile picture. So it is intentional. Dan kalau kalian lihat dari cara mereka senyum, dari cara mereka placement their hands, it all tells story gitu loh. It is not a candid shot. Kebanyakan semuanya look straight to the camera, ngelihat orangnya langsung, and then it tells a bit about the person. Jadi aku sering bilang kalau kalian bandingin auranya nomor 1 sama auranya nomor 6 tuh beda gitu. Nomor 1 is saying about kayak I'm an alpha woman, I know what I want, I know how to achieve it. You can trust me gitu. Nomor 6, it's talking about kayak I'm open for collaborations, let's discuss, let's make it together. Gitu loh. Dari cara senyumnya aja tuh udah beda gitu auranya. Jadi think through, takes time to actually take a proper picture of your LinkedIn, because that's actually the very first thing that your recruiter would see about you gitu. Sebelum dia lihat about, sebelum dia lihat everything, karena orang very visual ya, jadi mereka akan lihat profile picture. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kalian cuma punya waktu 30 menit untuk nge-revamp LinkedIn kalian, then pay attention at these 3 points only. About, background, sama accomplishments. Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang HR itu actually lihat dari kalian. Talking about, ini yang kayak tadi teaser udah bilang. Basically explains kalian itu siapa, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian percaya. Atau kalau misalnya teman-teman yang branding, ya S1 Prasmul yang branding, itu nanti ada 1 mata kuliah jurusannya personal branding. Mohon diambil, Kak, itu sangat berfaedah. Ini aku ambil dari sana, namanya Identity Mix. Basically tells about who you are, what is your skill, what you have experience, and also what is it that you believe. Those 4 things. Put it in your about. So the idea is
telling yourself, a bit about yourself in less than 30 seconds. Jadi orang tuh udah kebayang kira-kira kalian itu siapa dalam kurang dari 30 detik. Semakin kalian terkenal, semakin orang udah tahu kaliber kalian itu seperti apa, about-nya 1 kalimat aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih kayak saya gitu, masih kayaknya nih butuh menjajaki dunia perkariran, agak panjang juga nggak apa-apa guys. Gitu. And then yang kedua adalah background. Jadi background, karena di sini ada cukup banyak ya di LinkedIn, focus on 2 things. Your work experience and also your education. Work experience and education, my tips is show that you are an active star. Star itu means that show what is the situation, what is the task or responsibility, what did you do, so what is your action, and also what is the result. Okay? By showing that you're active, also always use an active verb. Tunjukkan bahwa apa yang kalian kontribusikan di project tersebut, apa yang kalian lakukan di sana. Jadi actively doing something, gitu ya. Contohnya kayak gini, you can also nanti boleh lihat LinkedIn aku kalau misalnya kurang jelas. Tapi jadi for example, situationnya adalah I was a growth intern di Crave. My task was to help the company grow its sales. And then my action is I created sales tools analytics that help the sales team to do a data-driven pitch. And then the result adalah increase in number of proposals sent and also fasten the cycle process. It's good if you could quantify your impact as well. And then the second thing about background education, summarize whatever it is that you do in university or high school, itu di bagian education kalian. Gak usah dijelasin, just a one-liner, apa yang kalian lakukan. Kalau recruiter tertarik, mereka akan ngecek ke bagian background kalian. Next adalah accomplishments. There are a lot of things that you can do in accomplishment sections. You can do projects. Kalau misalnya kalian memang nggak pernah ikut lomba, just do projects, karena Prasmul itu tiap akhir semester akan ada projectnya. Tulis aja di situ. Teaser juga sering nge-tag aku. Waktu itu kita ngerjain Promina lah, ngerjain macam-macam. Just put it there, projects. Or second one, you can also write down about organizations, ISEC, ICC, All Club, finance juga, teman-teman finance banyak kan kegiatannya. You can write it there. And then kalau kalian kebetulan suka ikut lomba, you can also write down what is your accomplishments. My tips here, when you write down your accomplishments, tulis 3 accomplishments yang menurut kalian paling menjual, itu di atas. Oke? Karena biasanya LinkedIn akan cuma menampilkan 3 accomplishments, bawahnya itu adalah read more. Jadi taruh 3 ini paling atas, dan bikin kalimatnya menarik, tapi tetap benar. Contohnya, Indonesia representative for Unilever Futures Leaders League in London. I could simply say, first national winner for UFLL. Same thing. Different-nya adalah aku rephrase, aku bawa sense of ini adalah international competition. Jadi aku tulis global, aku tulis Indonesia representative. Jadi take time to actually think through kalimatnya gimana sih yang menarik gitu. Next adalah Instagram. Teman-teman semua di sini pasti punya Instagram karena most of the time, even kalian join acara ini karena kalian lihat flyernya di Instastory orang. So, Instagram, it is also a very powerful social media. In Indonesia, this is one of the fastest growing social media. A lot of people actually got job opportunities out of it, make money out of it, or even lost their personal branding from Instagram as well. So, be mindful when you post things on Instagram. Begitu kalian post sesuatu di Instagram, itu sebenarnya nggak akan hilang, guys. Jejak digitalnya akan ada, tapi akan ketumpuk. Jadi kalau one day someone iseng cari sampai Google halaman ke-20, mungkin mereka bisa lihat tuh posting kalian tahun 2003 sama mantan kalian, atau kayak gimana gitu. Jadi just be mindful. You know, you can always share things with your closest circle, itu nggak melulu lewat Instagram. You have WhatsApp group, you have phone, call them. Jadi don't make this the only way to share things gitu sih. Karena it's gonna be there forever. 3 bagian yang penting dari Instagram. Yang pertama adalah your bio. The intention of having bio is not to write your favorite
quotes of the year gitu. Karena people can find quotes in Google. But you have to tell people siapakah kalian, apa manfaatnya kalau kalian follow Instagram, kalau mereka follow Instagram kamu. Karena di luar sana ada puluhan juta Instagram, terus kenapa mereka harus follow kalian? Jadi tulis, siapa sih kalian, namanya jangan @telur-bangsa123 gitu, atau @kuetiao sapi enak sedunia gitu. Jadi harus jelas, kalau mau disapa tuh enak gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah what is it for me kalau misalnya aku follow kalian. Oke, boleh tulis quotes, tapi mungkin quotes yang benar-benar sharing about your purpose atau your vision. But again, be mindful cuma ada 165 karakter, jadi apa sih kira-kira yang paling penting yang harus kalian share? Oke? Yang kedua adalah your highlights. Highlights is also important karena it gives a sense of urgency ke people-people yang stalk kalian. Kayak, teaser ini tuh sukanya ngapain sih? Apa sih yang sebelum gue follow Instagramnya nih, apa sih yang terlewatkan? Mau ngecek lah highlightnya gitu. Jadi, itu ngasih tahu tentang apa yang kalian suka, apa yang mereka lewatkan, dan konten seperti apa yang mungkin akan mereka dapatkan selanjutnya gitu. Because it's something that you post previously. Last thing for sure is your feed. Jadi, kalau aku suka ngebedain feed Instagram itu konteks sama konten. Orang itu seperti brand, ya. Jadi, mereka itu perlu diingatkan berkali-kali, frekuensinya masih kencang, mengingatkan siapa sih kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi, if you happen to like makeup, then post about makeup, gitu. Something yang very apparent, very easy for people to connect with your post, gitu, tentang makeup. Kalau kalian suka masak, posting about masak. Kalau kalian bisa finance, it's probably good if you can share things about finance di Instastory kalian. So people ngerti gitu loh, kayak kira-kira gue bisa belajar apa ya dari orang ini gitu. And then about content, it's about kalau aku biasanya konten itu adalah caption. Jadi what kind of feeling yang kalian pengen kasih tahu ke audience kalian? Is it motivational? Is it informational? Or is it personal, anything. Tapi value-nya itu biasanya lebih banyak disampaikan lewat caption. Tips about Instagram, always use the 20-80 rules. Post 80%, jadi 80% of your Instagram post should be something that is beneficial or giving new news for your audience. 20% of it is your self-promotion. Easy example, aku nge-MC di Unilever, misalnya. Udah gitu misalnya, aku nge-MC di Unilever, gitu aja deh, gitu. Aku posting ke Instagram. Oke, people get the idea bahwa I do public speaking. Tapi apakah kemudian mereka mendapatkan 20% dari gaji aku? Kan tentunya tidak ya, Kak, gitu. Jadi, mereka nggak merasakan manfaat apa-apa gitu dari I actually post about I'm doing MC for Unilever. Jadi, share something yang not only your achievement, but also your stories. Apa sih learning-nya? Apa sih yang kira-kira your audience can relate to? Gitu. Jadi, even though that it is about you, but it's still relevant for them because you're sharing something yang, give them informasi atau semangat atau lucu atau apapun itu added value of yourself. Jadi, 80-20, 80% something yang your audience actually can learn from you, 20 things adalah your self-promotion. Istilahnya seperti itu. Kira-kira seperti itu aja, Kak. Singkat sekali saya tahu. If you have any further questions, please discuss. I'm also building this small community on communication and branding. Namanya Haloka Talks. Jadi ini kalian bisa lihat di atas. Our mission is actually to help people find out what is their role in this society lah ya. Jadi apa sih yang kamu bisa kontribusikan ke society dan bagaimana cara menyampaikan itu dengan benar. Jadi bisa scalable impact-nya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you, Saya Hani. kembalikan ke Ibu Rani. Very great speaking. Tizar, thank you. Mohon di-unmute, Tizar. Mohon maaf lama ya. Silakan dilanjutkan. Jadi kita tanya jawab dulu kali ya sama Tizar sama Ani. Jadi biar lebih dynamic. Tadi aku nyatet-nyatet dulu nih untuk Tizar.
itu key points-nya adalah pertama, we need to find our unique points. We need to know our values. It's very important. Nggak secepat itu ya Zar ya, nemuin our values. Pasti nanti ketemu yang namanya quarter life crisis. Yeah. Terus habis itu, jadi jangan curhat dong. Habis itu kayak ketemu our passion, real passion, sampai Tizar harus nggak kuliah dulu di awal, bener-bener cuman explore Tizar maunya apa, terus join community, even when we join ISEC, when we join our organizations in kampus, atau kita kerja pun kita masih mencari jati diri gitu. So it's very good Tizar reminding-nya untuk take our time. Terus habis itu ada yang namanya pentingnya untuk punya high self-awareness, supaya everything lebih enak, jadi lebih mindful, nggak in a rush terus. And it's very important also to build our own story. Nah, di sini ada yang nanya nih, dari Michael, tips-tips yang bisa dilakukan untuk menemukan si self-awareness. Nah, paham banget nih, karena nggak semua orang tuh kayak punya waktu untuk sholat malam gitu, Zar. Misalnya kayak gitu ya. Atau nggak punya waktu untuk bersemedi di gua gitu. Jadi bagaimana menemukan self awareness, dan ada juga nih satu hal nih, satu poin yang dimana bagaimana menemukan self awareness pada saat memang kita ada di comfort zone. Karena kadang kita emang nggak sadar, Zar. Kalau misalnya ketika ada di comfort zone, self awareness-nya emang gue segini banget ya. Terus ada orang juga pas lagi di comfort zone pengen capai sesuatu juga ngoyo, jadi nggak tahu diri sendiri. Nah, your ideas about it apa tuh, Zar? Oke. Ada dua ya? Ya. Oke. Jadi gini, nah kalau ada gimana sih caranya, kalau cara aku ya, tiap orang tuh ada apa ya, kadang tuh punya caranya masing-masing untuk bisa nge-explore dirinya sendiri gitu. Jadi nggak ada formula yang bisa dibilang ini yang paling ampuh, itu yang nggak ampuh gitu. Jadi ada banyak. Aku sendiri sebenarnya ada 3 mungkin ya poinnya ya. Tadi aku tulis sedikit di sini. Pertama adalah bagi waktu untuk bisa cerita tentang our whole experience in life ke orang yang jauh lebih dewasa. Jadi kalau dulu lebih dewasa tuh dewasa banget gitu loh. Dewasa itu umur bukan harus lebih tua. 2-3 tahun, iya beneran. Jadi dulu waktu mungkin pertama pas kuliah ya, contohnya deh pas lagi lulus SMA tuh yang nganggur 1 tahun, itu benar-benar ngobrol, aku ngobrol sama banyak orang. Waktu itu karena aku les di tempat les bahasa Inggris, yang students-nya itu benar-benar datang dari background-nya beda-beda. Jadi ada yang dokter, ada yang lawyer, dan ada yang umurnya udah opa-opa sampai yang seumuran itu ada. Jadi memang waktu itu ngobrol sama yang jauh lebih tua dan jauh lebih dewasa itu penting banget. Kalau dulu waktu kuliah, mungkin ada yang tahu Pak Yudo, dosen, nah itu tempat curhat aku tuh dulu pas kuliah. Terus Pak Rudi waktu itu, kalau di ISEC ada senior-senior yang yang ya umurnya 40, 30s, yang memang jadi tempat untuk cerita, getting feedback, kira-kira apakah yang aku lakuin ini benar atau enggak, sebaiknya kayak gimana. Jadi memang yang namanya curhat ke yang jauh lebih tua itu penting banget. Kalau sekarang aku orang yang benar-benar bisa aku percaya untuk ngelakuin itu tuh bosku di kantor. Karena memang bosku di kantor orangnya supel banget. Dan memang dia background-nya coach, business coach, dan memang di saat ada masalah bukannya diomelin tapi diayomin gitu lah. Jadinya I grow kayak gitu lah. Itu satu, finding the right mentor, coach or people tapi yang lebih tua, yang lebih bisa kasih perspektif jauh lebih banyak. Karena kalau ngomongin hidup kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja ya Kak ya. Kita ikutin gayanya Hani ngomongnya Kak ya. Ribet ya. Diomongin dia muncul. Lanjut. Kedua, sekarang yang aku lagi suka banget, aku udah explore dari 1,5 tahun terakhir itu running. Jadi lari. Ya, jadi apa namanya? Ada satu, jadi ini keinspirasi dari project di kantor karena sering ngurusin acara lari ya. Jadi pernah ada momen di mana aku tuh benar-benar ngerasain yang namanya quarter life crisis, yang benar-benar bingung. Aduh, kok rasanya gini-gini aja ya. Ngerasain self doubt, ngerasain yang namanya ngebanding-bandingin diri dengan orang lain, yang ngerasa kayaknya yang gue lakuin bener atau enggak sih kayak gitu. Sampai ngerasa
sampai rasanya tuh sakitnya tuh ke badan, sampai gejala tipes segala macam. Oh ya? Iya, waktu itu. Itu kejadiannya di tahun 2018. Nah, tapi ada turning point. Turning point-nya waktu itu adalah aku join salah satu yayasan atau foundation yang bergerak di bidang pendidikan, tapi cara ngumpulin uangnya itu dari charity lari ultramarathon. Namanya Nusantaran atau Yayasan Lari Nusantara. Nah, aku tuh waktu itu jadi volunteer di situ. Waktu itu larinya dari Wonosobo Gunung Kidul. 180 kilo kalau nggak salah, lari 3 hari itu. Jadi panitia, jadi volunteer yang ngeliatin orang lari ratusan kilo. Aku ngeliat mungkin kalau aku ngeliat bener-bener di saat itu ya, orang namanya lari pagi, siang, malam, hujan ketemu panas, dingin. Wonosobo dingin kan, deket Dieng kan, dingin, terus ketemu Gunung Kidul, daerah Jogja yang panas, yang kanan kirinya hutan, malam-malam. Aku ngeliat, kok orang bisa ya kayak gini, orang mau ya lari kayak gini ya. Sampai akhirnya ada beberapa cerita aku dengar kayak running is a therapy gitu loh. Benar-benar terapi untuk kita benar-benar mengenal diri sendiri. Aku di situ benar-benar keinget tuh pada saat quarter life crisis. Sampai akhirnya aku mutusin untuk ikut maraton. Bali Marathon. Itu tahun lalu, tahun 2019. Oh, I remember tuh you post a lot about marathon ya. Wah, itu perjuangannya parah sih. Jadi yang benar-benar dari itu maratonnya Oktober, tapi persiapannya itu dari bulan Januari. Jadi latihannya 8 bulan, jam 6 udah di GBK, seminggu 2 kali, 3 kali, tiap hari Minggu di CFD, kalau nggak mager, itu long run segala macam. Dan memang energi-energi negatif tuh yang yang tadi ngeganggu pikiran segala macam berubah jadi energi positif. Punya waktu untuk me time dengan running itu benar-benar ngebantu banget untuk ngebalikin percaya diri dan untuk benar-benar tahu siapa sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau aku kalau aku balikin lagi ke sholat sih, karena aku di Islam. Itu bagi teman-teman yang Muslim kembali ke jalannya gitu ya. Yang kedua tadi gimana kalau ngomongin comfort zone. Nah, sebenarnya ini sih ini emang benar. Kadang kita kan baru ingat diri kita, baru ingat self discovery, baru ingat soal kita baiknya kayak gimana tuh kalau lagi keadaan nggak enak ya. Tapi gimana kalau keadaannya lagi enak nih? Nah, ini emang harus sengaja make time sih. Make time yang benar-benar kita di kalender. Oke, jam segini gue mau misalnya meditasi, misalnya yoga atau running segala macam yang memang intentionally kita udah ngerencanain ini waktu kita untuk nyatet, untuk untuk ngejurnaling kira-kira minggu ini apa sih yang saya pelajarin, minggu ini apa sih yang bikin saya sebel, minggu ini apa sih yang bikin saya gak enak hati gitu misalnya. What I learned this week gitu loh. Kira-kira minggu depan bisa ngapain. Jadi benar-benar make time untuk bisa journaling kayak ngomong sendiri kayak atau time atau curhat sama yang lebih tua kayak atau segala macam. Harus make time sih. Intentionally. Make time. Thank you Tizar. By far kita masih mengejar waktu nih. Thank you so much Tizar. Sebelum kita bertanya-tanya dengan Hani, kayaknya ada baiknya karena udah Q&A dan Career Dynamic banyak ya. Ini juga ada beberapa teman-teman yang nanya di chat box. Let's go, kita langsung masuk ke panelis selanjutnya. Panelis yang paling penting di dalam this webinar, ini ada Pak Mas Piono, akan sharing bagaimana menjadi successful person di dalam professional world, dan beliau kan sekarang sudah menjadi Regional Managing Director, so we can learn a lot from him. Halo Pak Mas Piono. Halo, gimana? Clear kah? Clear banget Pak. Bapak siap? Siap. Stage is yours, Pak. Monggo. Thank you, Rani. Maaf, saya nggak pakai slide, karena lebih banyak ingin mendengar sebenarnya malam ini. Tapi didorong-dorong, jadi mungkin 5 to 6 minutes. Tapi ini, dan mohon izin ke para senior, karena di sini Rani seperti yang you lihat, lebih banyak lagi yang sukses dan tinggi-tinggi jabatannya. Ada yang sudah jadi komisaris dan direktur lebih dari 40 tahun juga banyak tuh. Jadi nanti kita bisa belajar. Sure. Dan ini agak berat nih bagi saya. Setelah Rani, Tizar, Hani, Rani lagi,
baru saya nih. Comparison-nya nggak apple to apple, ini agak berat memang makanya. Ini comparison-nya apa, Pak? Berarti Nah, kalau nggak apple to apple. apapun lah. Ini kan antara milenial kolonial nih. Tapi untungnya, ya tadi teman-teman bicara mengenai branding, which is the most important di marketing adalah uniqueness sama differentiation kan. Tadi Tizar dan teman-teman sebut. Nah ini untungnya saya punya uniqueness dan differentiation dibandingkan kalian bertiga kan. At least dari segi usia lah. Jadi that is my personal branding tuh. Yang kedua, saya ingin kasih komen, jadi luar biasa nih, Tizar, Hani, sayang saya udah tua, tapi saya masih harus belajar tuh mengenai LinkedIn, mengenai Instagram. Tapi Instagram pun kemarin tuh teman-teman yang bikin tuh, karena saya nggak punya 2 account, nggak pernah diupdate tuh. LinkedIn juga begitu aja, sejak zaman mau cobain sampai sekarang begitu aja tuh nasibnya. Tapi untung karena track record-nya sudah ada di situ, jadi masih banyak sekali tuh headhunter yang kontak tiap hari itu. Banyak hal yang, nah saya ingin share nanti mungkin balik lagi ke komen ke teman-teman. Jadi tadi Tizar banyak sekali mengenai presentations, dibantu Hani, structure of thinking is very important. Gimana bisa akses untuk di-interview, referral teman, itu benar sekali tuh. Jadi kalau teman-teman Prastia Mulia biasanya titip saya tuh, anaknya nggak pernah dipanggil sama HRD, tapi kalau saya titip at least langsung dipanggil gitu kan. Nah, which is very important itu kalau bisa dapat untuk di-interview, because tapi of course kita nggak bisa influence karena every big company have their own SOP, tetapi at least untuk cut the hurdle of so many paper CV tadi Tizar sama Hani sebutkan, it is very good. Ini yang menarik, dan saya yakin nih teman-teman di sini yang sudah senior, sudah kerja, ini memang ada gap yang luar biasa. Nah ini perusahaannya Rani yang bisa bantu. Di satu segi banyak sekali calon karyawan yang susah mencari kerja. Tapi kalau Anda tanya even di Mayora dan saya yakin di Unilever, di Indica, di banyak company, mereka juga bingung karena kalau mencari karyawan susahnya setengah mati. Sejak dulu tuh jarang sekali kita kalau ada orang leave, kan udah notice 1 bulan, itu dapat replacement-nya bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. It's mean that so difficult to find karyawan. Jadi ini ada gap antara pencari kerja dengan pencari karyawan. Jadi sama-sama susah mencarinya. It's very strange market. Tapi untung ada company seperti Ambis yang bisa menjembatani itu. Mudah-mudahan. Tadi menarik sekali. Tadi disebut juga positif energi enak dilihat. Terus yang menarik tadi juga quote-nya dari Tizar mengenai, nah ini related ke pemilu, tapi hari ini nggak boleh campaign lah ya. Jadi people do not buy the product. Jadi mereka buy-nya mudah-mudahan adalah friendship, relationship. Makanya saya percaya sebenarnya kalau Tizar sudah bilang pilih nomor XXX, jangan 01 lah. XX itu sebagian besar sudah langsung pilih aja itu. Nggak usah tanya lagi ya, gimana kualitasnya, apa segala macam, nggak usah lagi. Saya strongly recommend juga Simon Sinek, I love him also. There is so many great thing about him. Jadi teman-teman kalau bisa buka YouTube, it's a lot of things and very interesting speaker. Itu Tizar tadi saya komen sedikit. Hani mengenai personal branding, managing perception, ya perception is reality ya kalau di marketing. Unfortunately, that is the truth. And saya belajar tadi how to improve your LinkedIn profile. Saya takutnya tapi kalau saya improve, nggak kerja lagi nanti tiap hari ngelayanin headhunter tuh. Sekarang itu udah banyak sekali itu. Jadi ya kalau Instagram zero lah. Saya terus terang don't touch Instagram, but it's very interesting. Oke. Next 3 minutes, saya ingin share karena diminta Rani, 9 hal yang membantu saya dan beberapa teman ya, saya observe yang kira-kira boleh disebut sukses di dalam karirnya dia. Jadi 9 things. There is so many things, but for me at least this 9 things it's stuck in my mind. Jadi yang pertama tadi teman-teman juga sebut networking ya. Networking is always the most important one, whether you try to apply the job or for your career. Nah, ini beda-beda juga. This is not right and wrong ya. It's just different approach. Bagi saya, memperluas network is a key. Makanya saya kalau sekolah, itu
pisah-pisah. Tapi ada teman-teman kan maunya ITB mulai S1, S2, S3, IPB juga gitu, Prasetya juga gitu. Kalau saya memang ingin pindah-pindah supaya semakin banyak network. S1-nya IPB, S2-nya Prasetya Mulia, S3-nya UI. Jadi I can claim 3 alumni of the big university. Plus saya juga ambil sekolah di Jerman. Jadi I have a lot of alumni also di Jerman. Jadi seperti itu. Juga grup misalnya. Nah yang menarik juga kantor. Jadi kalau you lihat historical saya itu like every 5 years I move office tuh kerja. Itu sebenarnya juga dalam rangka networking tuh. Jadi I have a lot of access. Karena dari kantor ini, kantor itu, kantor itu. Jadi saya alumni of so many office. Jadi networking is very important, which everybody talk about. Saya hanya endorse saja. Number 2 is work hard. Nah ini terus terang anak-anak saya maupun kaum milenial kurang setuju tuh. Wah itu zaman kolonial lah, work hard nggak perlu lah. Yang penting work smart gitu kan. Terus yang penting kita deliver the result gitu kan. Kerja jam 10 mulai. Nanti malam jam 12, jam 1 baru tidur. Dulu di bank saya gitu juga tuh, anak buah saya itu rata-rata kalau lunch jam 11 pergi, jam 4 sore baru pulang tuh, nggak tahu pada kemana itu, ke kantor. Tapi habis itu jam 11, 12 masih di kantor. Menurut saya, statistically maybe true ya, jadi ada beberapa orang yang begitu yang bisa menerima, tapi pengalaman saya, the perception of working hard is still very important. Jadi kalau dulu saya masih muda itu, saya paling pagi di kantor, paling malam pulang. Meskipun baca koran gitu kan. No, I'm just joking. Really work lah. Ya. Tapi kalau nggak ada yang dikerjain, at least di kantor lah. Jadi begitu datang tuh bos sudah lihat, itu the perception. Again, perception is reality. So work hard still very important menurut saya. Ketiga, full of ideas, inisiatif, which is kita semua. Tetapi juga action. Jadi jangan ide terus, make it. Jadi jangan to be perfectionist lah. Jadi saya percaya sekali terhadap plan, do, check, action itu. Teman-teman marketing yang bikin TV juga gitu tuh sama agensi. Lama mikirin ini. Saya bilang TV yang bagus adalah TV yang jadi itu. Kalau nggak jadi nggak bagus bagaimanapun sempurnanya. Nomor 3 itu. Nomor 4, enthusiasm, high energy and spirit. Nah ini langsung bisa dilihat nih, kalau di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman begitu lihat Tizar, lihat Rani, lihat Hani, itu enak aja dilihat. Kelihatan energi, kelihatan spirit, smile. Paling bagus ya kalau lengkap, fisikalnya juga enak dilihat, itu tetapi tidak harus tuh. Jadi inner beauty itu I believe in it. Not necessarily beautiful, not necessarily ganteng, tetapi something you can pancarkan dari dalam ya. Tadi juga bagus clear communication and clear thinking. Nah ini kalau saya sering interview itu saya lihat thought processnya itu, the way you communicate. Tadi kebetulan saya lagi interview cari country director untuk salah satu market. Padahal sudah sangat bagus profesional. Begitu ditanya, can you explain a bit about you? Amazing, 35 minutes, it's unbelievable. Jadi langsung gone tuh. Jadi harusnya it must be very clear. 3 minutes, 2 minutes max, and then question and answer. You need more elaborate on that. Jadi communication is very, very important. Dan itu tadi, tapi harus dimulai dengan clear thinking tadi. Thought process. Nah ini terus terang teman-teman yang dari engineer background, itu punya advantage yang jauh lebih bagus tuh. In terms of the analytical structure thinking and etc. But it's not the must ya. Tetapi kalau saya lihat in average, itu they have the advantage, yang background-nya engineer dan etc. 6, be honest, jujur. Jadi kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jadi jangan muter-muter tuh. Biasanya kalau ingin merasa jagoan, kalau di meeting ditanya nggak ngerti, muter. Tetapi ini ada quote very important nih, saya believe ini. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, itu kita harus mengatakan yang benar. Jadi nggak boleh bohong. Karena akan ketahuan. Tetapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Jadi kalau nggak berani ya silent aja lah. Ya, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu, cowok-cowok itu kalau ditanya pacarnya tidak semua kebenaran harus diutarakan. Ya.
Tetapi kalau jawab harus benar, jangan salah gitu. Tetapi ada juga yang ditutupin lah demi kebaikan bersama ya. Tidak perlu itu. Oke, nomor 7. Ini gampang tapi susah. Ini sering dengar kita. Pokoknya halus royal mengatakan sorry, thank you, please. Nah, yang sangat sulit ini yang kata-kata sorry ini. Minta maaf, salah aja nggak mau tuh minta maaf. Kan? Padahal level minta maaf itu ada 3 tuh. Kalau you salah minta maaf, itu udah biasa, itu pun sulit. Yang kedua, kita akan lebih bijak lagi itu kalau nggak yakin salah bener siapa ya, kita minta maaf aja lah. Tapi level yang ketiga, dan itu sering saya lakukan, meskipun saya benar, saya minta maaf tuh. Terutama kalau ke pacar sama istri itu penting sekali tuh ya, untuk bapak-bapak. Jadi kita benar pun kita minta maaf aja lah. Itu, tapi itu tidak hanya ke pacar atau ke istri ya, ke semua orang juga very good. Gitu. 8, curiosity and continuous learning. Tadi udah disebut continuous learning everybody. Saya dengar Rani sehari baca 10 buku atau apa. Mungkin judulnya aja kali Ran. Nah, tapi kata teman-teman, you have the personal association that Rani is hobi baca buku. Nah, tetapi learning ini nggak cukup dengan baca-baca aja. Formal education itu masih very important. Terutama di university yang top dan di luar negeri. Nah ini teman-teman milenial ini kadang-kadang udah merasa jagoan tuh. Begitu lulus, dapat job yang bagus, create perusahaan, stuck tuh. Nggak perlulah pendidikan. I'm talking about the statistic ya. Adalah orang yang SD aja nggak tamat kayak Lim Shulong dan banyak konglomerat kita yang sukses banyak. Jebolan university yang sukses ada juga. Tetapi statistically, if you want to be successful, you have to have very good formal education, and now it should be overseas. Makanya saya terus terang keep push anak saya ke Harvard misalnya, atau ke MIT, atau kemana. Karena kalau bapaknya dulu susah, kalau kuliah di Jerman aja menderita karena nggak ada nasi pecel di sana. Tapi kalau anak-anak sekarang kan cukup tuh bisa makan keju, makan yang lain. Kalau saya menderita tuh kalau di luar negeri. So it's very important ya. Jadi formal education overseas it's important. Nah ini yang terakhir, focus on what you can control and influence. Jadi nggak usah lah cerita-cerita makroekonomi, COVID, perang Cina, apa whatever. Nah, kalau bos saya bilang nggak perlu tuh. Kalau di multinasional kita banyak tuh cerita. Mungkin di Unilever masih begitu tuh. Sebelum presentasi sales kita cerita dulu tuh political, ekonomi apa. Kalau di Mayora nggak ada. Pokoknya mau apapun yang terjadi, langit runtuh, sales harus naik. Gitu aja ceritanya kalau di Mayora. Nggak ada tuh cerita exchange rate apa segala macam. Nah, fokus on what you can control. Ini saya punya, ini bisa lihat nggak ya, Ran, produk. Ini apa? Sprite kan? Ini Coca-Cola nih. Ini contoh kalau orang-orang yang nggak bisa mengontrol diri nih. Jadi sangat tergantung dari influence dari luar. Anda bayangkan kalau ini saya kocok ya, saya kocok. Kemudian saya buka botolnya, apa yang terjadi? Muncrat tuh kalau bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Airnya kesana kemari muncrat, bikin berisik, bikin heboh, dan bikin kekacauan. Dan ini banyak sekali nih, terutama anak-anak muda tuh. Jadi kalau dikritik atau apalah itu langsung tuh muntah, wah ngamuk luar biasa. Yang bagus itu kayak ini nih, tahu kan? Apa ini? Nah ini Le Mineral, ini produknya Mayora nih. Produknya Mayora ini dikocok apa? Nah ini dikocok bagaimanapun, Ran, akan tetap cool nih kan? Nggak marah, nggak apa, dibuka pun tidak akan membuat kerusuhan. Advertisement. Jadi, ya, ini paling penting. Jadi fokus on what you can control. Jadi what you can control, reaksinya kan sama nih antara Sprite sama ini. Tetapi reaksinya beda sekali. Lain kali pilih Le Mineral. Itu message utamanya. That's all, Rani. Ini ada orang Coca-Cola nonton juga nih. Mantap. Oke, thank you. Untung di alumni network ya, jadi bisa ngomong kayak gitu.
Baik. Ada Unilever, ada Mayora, ada Coca-Cola. Ya, produk apa yang punya air sekarang kita kocok. Oke, terima kasih Pak Mas Piono. It's a very very fun talks. Di sini aku nyatet beberapa ya. Aku gabungin aja kali sama Hani. Jadi untuk Pak Mas Piono, it's very important for us to have uniqueness and differentiations, and also it's important juga untuk work hard, walaupun memang stigmanya millennials adalah work smart gitu. Tapi yang penting persistence-nya untuk terus belajar. Tadi ada full of ideas, tapi jangan cuma full of ideas, tapi ada actions. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu competitive advantage di kita, karena memang banyak banget orang yang punya ide, tapi eksekusinya nggak ada, gitu. Lalu be honest, tapi it's important juga untuk honest-nya difilter apa yang harus diomongin, dan apa yang enggak, gitu. Abis itu, ini juga very, very important untuk say sorry, thank you, and please. Nah, ini Pak, ini benar-benar I think millennials and our younger generation should know about this, karena memang kadang kita gengsi gitu loh ngomong kayak sorry. Kalau thank you tuh gampang, please itu gampang, minta tolong gitu. Tapi kalau untuk ngomong mengakui bahwa kita salah, atau even kita nggak salah pun harusnya kan sebenarnya mau rendah hati untuk bilang sorry gitu. And also formal education is very important juga kalau misalnya punya competitive advantage, not only about the formal education itself, but also yang tadi seperti Pak Mas Piono, sekolah terus dan di mana-mana alumni networknya, karena emang pengen punya banyak network, because networking juga competitive advantage. And also terakhir adalah focus on what matters. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Buat aku lempar ke Hani sama Pak Yon deh. Jadi ada pertanyaan bahwa networking itu kan sepenting itu. Gimana sih cara buat maintain network nih? Nah, ini untuk Hani yang masih baru di dalam dunia perkariran, dan ini ada Pak Yon yang udah sangat-sangat punya experience yang banyak di networking. Dan anyway, Pak Yon right now is very active in IKA Prama, and he's one of the candidates of the next IKA Prama leaders. Jadi networking kan sepenting itu. Gimana sih cara buat maintain network yang cuma sebatas kenal, tapi sebenarnya orang-orang di dalamnya itu powerful gitu. Kayak kita nih Pak di IKA Prama, sebenarnya kan kenalnya cuma senipat gitu. Nah, gimana caranya kita kenal more than that, karena orang-orang ini powerful, dan bagaimana bisa memaintain itu? Mungkin Pak Yon bisa jawab dan Hani bisa jawab. Monggo, siapa dulu? Mungkin dimulai dari Hani, Pak Yon dulu. Yang muda dulu lah, yang muda dulu Hani. Ya, silakan. Di sini Tizar deh yang jawab, nggak ada yang. Oke, Hani dulu lah, silakan. Ini mohon izin ya, nanti juga looking forward to understand your perspective on this. Tapi kalau menurut aku networking itu juga we need to be genuine gitu. Maksudnya jangan cuma connect with someone karena you know ada udang di balik bakwan gitu kan. Jadi kayak ini gue pengen ini, gue connect deh sama dia. Tapi when you genuinely reach out to the person, misalnya kalau misalnya nih again ya, aku kembalikan ke zaman saya kan Instagram gitu ya. Jadi kita udah follow nih, misalnya aku follow Pak Yon nanti kalau Instagramnya sudah aktif gitu kan. Jadi even sometimes misalnya Pak Yon share tentang his thoughts di story atau misalnya di feed-nya. Then if you feel relevant to that, ya tetap kita itu aja komentar, maksudnya sharing. Dan sharing itu not necessarily always harus selalu yang kayak opini ya, tapi menurut aku tuh bisa juga sesimpel, makasih Pak sharingnya, I think I learn a lot from you through this post kayak gitu. Dan namanya manusia di muka bumi ini tuh pasti nggak akan ada yang kesel dipuji gitu, atau di say thank you kayak, apa ini kayak gitu. Jadi menurut aku be genuine, build relationship not only when you need something from the person, tapi because you actually genuinely would like to know more sih tentang dia. Dan kalau kamu emang genuinely pengen tahu tentang dia, ya kamu follow apa yang bisa kamu follow, LinkedIn-nya kah, Instagram-nya kah, cari tahu, take time untuk bisa ngobrol lah sama dia. Gitu. Silakan Pak Yon, apakah benar atau tidak? Thank you so much. Deg-degan nih saya. Mari Pak Yon, yang ahlinya. Ya, jadi pertama itu saya kira benar sekali dan teman-teman bisa kasih testimoni. Jadi kalau networking itu the best sebenarnya kalau kita memang nggak punya interest directly.
Jangan berharap lah, karena nanti orang akan males tuh. Akan mencoba menghindari. Nah ini sayangnya memang banyak teman-teman yang it's easy to say because I'm not in the position of need something ya. Mungkin, tetapi that in general ya. Jadi banyak teman yang kasih testimoni. Jadi kalau relationship ya relationship aja. So the benefit comes, we never know lah. Jadi jangan ditakuti, jangan itu satu. Tapi yang kedua itu ada teori activity, interest, opinion tuh. Jadi if you want to know somebody, you need to know what is their activity, what is their interest, and what is their opinion. Nah, kita fokus on activity sama interest. Jadi dan yang kita hobi. Jadi maksudnya ya jangan dipaksa. Maksudnya kalau Anda nggak hobi golf, ya jangan coba-coba nemenin Pak Edi Danu atau teman-teman yang golf. So that is not genuine. Tapi kalau saya bisa spend waktu dengan teman-teman golfer almost the whole day, because I love to do it gitu. Atau sama juga misalnya ada yang orang hobi politik, ya kan? Kalau opininya kalau dia sudah ke Jokowi ya nggak usah lah. Kalau kalian Prabowo ya nggak usah didebat lah gitu. Unnecessary. Kembali ke activity, interest, terus fokus pada itu. Nah yang small thing yang Ani sebut itu is very true. Cuma ini dengan sosial media ini memang problem nih. Saya sendiri merasa berdosa karena di LinkedIn itu saya lihat banyak sekali tuh kayak anniversary apa itu setiap tahun. Terus terang saya nggak reply, itu problem juga tuh. Hopefully people understand gitu kan. Something like that. Tapi menurut saya sih important tadi. Sama juga even nah ini real case ini. Mudah-mudahan ini tidak dianggap kampanye oleh Rani. Pemilihan Nika Prama ini, saya berkali-kali katakan, for me is not important nih jabatan Nika 1. For me is networking jauh lebih important. Jadi I don't care whether terpilih or enggak. Saya dan tim building so many community, dan saya building another community which is masterpiece what we call Lurah. And you take attention and kepedulian, kalau istilahnya kita cover itu ya. Saya japri satu persatu itu. I think it's like almost 300. Tetapi saya nggak mau langsung begitu kenal, kan banyak yang nggak kenal. Kalau kenal sih langsung saya tembak. Tadi yang Tizar bilang quote-nya, siapa tadi yang bahwa orang not buy product, service or good, but they buy relationship. Kalau udah relationship saya langsung ditembak untuk di-invite. Tetapi yang enggak, makanya kalau ada teman-teman yang gabung di grup Lurah, it took so many days to fill in the kosong-kosong. Karena beberapa orang takes a week gitu saya. Karena japri first, introduction, know each other, even before ask them to join. Jadi relationship, unfortunately it takes time. Jadi saya tuh langsung, ada teman-teman kan join di grup saham, langsung di save, langsung dianggap teman. No, cannot do like that. You need to have this conversation and takes time. Seperti Rani bilang tadi, mungkin Anda hanya mengenal surface ya di permukaan, tapi harus lama, sering mau nggak mau memang harus take time, take kepedulian. Tetapi nanti itu akan itu ya, pengalaman saya bagus sekali itu kalau saling mengenal. Jadi beda sekali ini contohnya ya, kalau Anda makanya punya handphone ini harus di save very powerful, nama, angkatannya, perusahaannya, beberapa yang penting, itu reaksi orang beda sekali ketika you orang baru, you masukin handphone misalnya dari mana, let's say Unilever. Oke, kenalan, Hani di mana Unilever? Itu akan beda sekali ketika saya sebut, Hani you kenal Pak Ijo, Pak Imen nggak gitu kan? Oh, you kenal, then you start have the conversation. Kalau saya tanya, you kelas berapa? Oh, saya MMR 35 Pak. Oh, MMR ada ini ya. So that you have the conversation also. So that is my experience. But networking is fun, but takes time. As an investment, you cannot buy network. You need to build your own network and takes time. Okay, thank you, Fran. Okay. Ada satu lagi nih pertanyaan buat bertiga, buat Pak Yon, buat Tizar, sama buat Hani. Ini mungkin merangkum semua kali ya. Jadi ada beberapa teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru lulus atau yang sudah bekerja lama sekali. Kalau ngomongin self awareness itu urusan universal gitu. Nggak semua orang sampai even dia udah
mature gitu, belum tentu dia bisa punya self awareness yang baik. Karena kita kayak terlalu banyak menerima informasi, terlalu banyak komunitas, terlalu banyak yang dilakukan. Nah, tadi setuju juga tuh Hani nge-state bahwa we need to have 80-20 rules Pareto ya. Jadi choose something yang benar-benar beneficial for us, short run maupun long run. Nah, kalau dari segi Pak Yon sendiri, pada saat dulu Pak Yon masih muda, kan zamannya Pak Yon juga mirip-mirip gitu. Walaupun memang informasinya channel saya berbeda sama sekarang, tapi how do you actually know what you gonna do in the near future? Kenapa Pak Yon ngambil S2, kenapa Pak Yon ngambil S3, dan kenapa Pak Yon ngambil this industry, let's say consumer goods, kenapa ngambil 5 tahun ganti-ganti terus tanpa dibilang job hopping gitu misalnya. Why? In what points you know you need to do this gitu? Mungkin bisa sharing Pak. Okay, two things. One is about the self-awareness, and the second one is about this keep moving. So the self-awareness, saya sejak muda, sejak even mahasiswa, I love to get the feedback. Feedback. As like Tizar discuss, kalau saya selalu want to get what do you think, but easy. You need to practice bahwa you will appreciate negative feedback. That is not easy. You need to learn how to accept and appreciate negative feedback. Karena begitu you dikasih negative feedback and you react negatively, then people will not give you feedback. Dan itu sampai sekarang, sejak kecil, bukan kecil lah, sejak mahasiswa sampai hari ini saya masih lakukan. Terutama kalau Anda nanti udah jadi bos, kalau Anda, ini tesnya nih, kalau ada anak buah Anda berani mengkritik Anda negatif-negatifnya, itu baru lulus. Okay. Indonesia is very difficult. That the test whether you are genuine, want to listen the feedback for your subordinate, if they are brave enough to say, Pak, waktu itu, that must be specific ya. Saya lihat Pak Yon waktu itu nggak benar tuh, begini. Okay, smile, thank you, oh, wonderful, oh, that is really can improve myself. So that is the most difficult test ya. Mulai kalian lah, begitu kalian punya anak buah, that is not easy, my experience. Need to build the trust. So that for the self-awareness ya. Karena begitu kalian, dan itu you don't need to from your face, your etc. Your team will know whether you like or not when the people give it feedback. Okay. Itu satu. If you are the leader, but if you subordinate, you need to be very careful to give feedback to the boss. Ya. Jadi saya punya tuh pengalaman, ada bos Belanda itu, saya nggak akan pernah lupa. Saya orang Belanda ya, nggak kayak orang Indonesia. Saya biasa itu. Coba kasih feedback apa yang kurang ke company ini. Unfortunately ada orang terlalu polos, kasih kritik dia di depan publik pula kan. Oh ya Pak, ini company nggak bener nih gini. Wah, marahnya luar biasa. Oh, so that lesson learned. Oke, itu yang pertama. Dari self-awareness, you need to always have feedback from your surrounding people, but the best feedback if your team can speak their mind. Kalau yang itu sih flow mengalir aja tuh, to be honest. Jadi ada dua teori itu. Apakah you need to have goals? Saya sih believe you still need to have a goals, but you need to be flexible. Ya, mengalir aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum dapat kerja, kalau saya dulu sih whatever the job. Kan ada yang punya prinsip, saya pokoknya mau Unilever. Kalau nggak Unilever, saya nggak mau tunggu gitu kan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau saya prefer whatever job I get, I will do it first. Okay. Kira-kira. Nah, terus kemudian yang selanjutnya sih mengalir. Karena yang tadi, I believe the network, and sometimes we done enough, you need to learn new things. Then for me, cocok. Ada juga yang cocok satu perusahaan seumur hidup, ada juga. Tetapi, again, statistically, the movement of the people jauh lebih cepat kalau dia move, unfortunately. 3 years, every 5 years. Ada juga sih yang sukses mulai salesman sampai presiden direktur, ada juga. Tapi that's very rare lah. Mungkin Tizar sama Hani, thank you. Oke, untuk Hani sama Tizar, alright. So ini banyak teman-teman nih yang masih muda-muda, terus punya sosial media nanya-nanya. Oke,
Kalau misalnya kita punya self-awareness, kita punya, ini ada 2 kasus ya. Kalau misalnya belum punya story, bagaimana? Kedua, kalau udah punya story, tapi story-nya tuh kayak susah banget untuk disampaikan. Misal, gue tuh humble banget. Gimana caranya gue nunjukin di social media gue gitu misalnya. Misalnya gue tuh gampang banget say sorry atau bener-bener wise atau segala macam. What should we do as a person untuk nunjukin itu di social media? Karena banyak yang nggak pede, nggak banyak yang kayak tahu sebenarnya plus minusnya apa. Tapi sebenarnya dengan dia rendah hati aja itu udah plusnya dia. So mungkin Hani dulu yang bisa share. Jadi ini mungkin kalau misalnya gue tangkap pertanyaannya lebih kayak, tadi sempat baca juga sih, anyway questions-nya. Gimana sih cara kita untuk show our achievement tapi in a humble way? Gitu nggak sih, Ran, maksudnya? Iya, it's one, tapi ada juga yang nanya, kalau misalnya kita belum pede, terus ya kayak hal-hal yang kayak gitu lah, how to start, kayak gitu. Oke, kalau misalnya yang pertama, jawabannya kalau gue biasanya nyebutnya itu gratitude attitude gitu. Gimana Tuhan? Yang kayak tadi sebenarnya udah di-share sedikit sih. You're not sharing your achievement, tapi you share your story, how to get the achievement. Jadi people juga understand bahwa yang kamu dapetin sekarang ini tuh, itu ada proses gitu di belakangnya. Dan also a part of gratitude attitude adalah you share bahwa this achievement itu bukan karena kamu sendiri. Karena ada orang-orang lain di belakang sana, ada dosen yang ngajarin teorinya, ada teman kamu yang ngasih tahu bahwa ini pendaftaran lombanya udah buka loh, gitu. Ada juga yang dia waktu itu ngasih insight yang bagus, jadi kita bisa bikin marketing campaign yang bagus, gitu. Jadi you acknowledge that your achievement, your success is not only from you, gitu. Tapi ada orang-orang lain juga. And then you put that into a story, you tell that, gitu. Oke. Kalau misalnya mereka nggak tahu story-nya, Tuhan, tuh gimana tuh? Maksudnya kan banyak orang suka susah ngerangkai dia punya story kan. Kalau Hani, Tizar tuh gampang gitu ya, kayak oke, gue udah merenung, gue begini gitu. Tapi yeah, because you guys are expert in that. Anyway, semua speaker hari ini termasuk panelisnya ahli di marketing semua, termasuk Pak Yon sempat pernah ngajar juga. So, ini seru banget ya hari ini. Jadi, bagaimana ketika orang itu nggak punya story, tapi harus create the story gitu? Oke. Dia pikir dia nggak punya story. Dia pikir dia nggak punya story? Iya. Oke. I have 2 tips. Ini juga baru kepikiran nih ya. Something yang I think might be practical. The first one adalah probably coba diceritain sama orang lain, sama your close circle, your sibling, your best friends, your mentor gitu, kayak ngobrol aja kayak gue pengen share tentang ini nih, kemarin gue baru kayak gini. Udah gitu kalian ceritain prosesnya, and then kalian feedback, yang kayak tadi Pak Yon juga udah bilang kan, minta feedback, menurut lo apa ya, kayak ada yang bisa gue tambahin nggak ya, ada yang bisa gue highlight nggak ya poin yang tadi gue ceritain, misalnya kayak gitu. And then tips yang kedua, to make it very simple, which is something yang actually I do now in my Instagram, itu adalah try to put it in bullet points. Jadi 3 hal yang gue pelajarin di umur 25 tahun, kayak gitu. Bisa dicek di Instagram @halohani btw. Walau luar biasa, nanti followersnya langsung 1M. Enggak, tapi itu try to put it like in bullet points. I guess it is simpler karena you don't have to find kata penghubung dari kalimat pertama ke kalimat kedua, ke kalimat ketiga kan, because it's bullet points. I hope that. Oke. Tizar, ahlinya bikin story. Jadi gini, ini bisa dua-duanya, tapi would like to focus on Tizar first. Bagaimana ketika kita punya story, kan kita punya personal story nih. Misalnya Tizar orangnya kayak gini, tapi Tizar tuh sebenarnya pengen pekerjaan itu gitu. Apakah story-nya harus direlate ke pekerjaan itu, apa unik aja gitu jadi diri kita sendiri. Tapi kan sedangkan sosial media itu kan lebih banyak digunakan untuk personal. Kalau kita mau bikin sosok profesional juga kan jadinya kayak pretending, kan nggak boleh pretending banget kan, harus tetap genuine. So how do we find the middle ground, jadi genuine tapi dari diri sendiri tapi cocok buat yang kita tuju gitu goalsnya? Oke. Mungkin untuk ngejawab ini apa ya? Kalau aku setuju soal kalau misalnya
as genuine as possible itu yang terbaik for me. Ya. Nah, kalau saya sendiri nggak enak gitu kalau misalnya kita pakai topeng orang lain sebenarnya. Ya. Apapun keadaannya. Ya. Apapun keadaannya. I prefer being myself kayak gitu. Nah, tapi kan masalahnya kan kita hidup di lingkungan sosial, ya kan? Ya. Lingkungan sosial yang nggak semua orang itu bisa kita puasin gitu loh. Nggak semua orang bisa nerima kita. Ada satu konsep yang saya percaya itu kalau di marketing tuh namanya segmentasi targeting. Oke. Itu STDP ya sekarang. Buat hidup tuh berlaku banget. Ibaratnya kenapa ya? Kalau saya pikir ya, saya bukan buat semua orang. Yang namanya punya haters, yang namanya punya orang yang kita ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Kalau menurut saya itu di hidup ya. Kalau nggak ada ya, kalau misalnya ada ya bagus. Oh ternyata ya suka itu market kita, kayak gitu. Jadi for me dibandingkan saya benar-benar bisa cocok masuk ke semua lubang. Kalau saya pribadi, saya cenderung lebih suka memilah-milah market. What is my target market? Karena mendefinisikan target market untuk diri kita sendiri itu nggak hanya berguna di dalam dunia profesional, tapi personal. Benar-benar lingkungan yang bisa kasih kita energi positif, lingkungan yang benar-benar bisa membuat kita tumbuh sebagai seorang sebagai personal maupun profesional. But at the same time kita juga bisa membuat sebuah opportunity bareng gitu dengan kita. Jadi memang pada prinsipnya kita nggak buat semua orang. Satu produk nggak buat semua orang. Kan kalau kita bicara air mineral aja ya, kan air mineral yang A, mineral. Om Yon pegang dengan air mineral yang B itu kan beda target market kan, beda story. Kan kita harus jual satu barang untuk semuanya, it's impossible gitu. That's the big part. So it's very important to find our own environment ya berarti ya. Kalau misalnya mau jadi kompetitif di mana dulu gitu kan. Yes. Bisa aja kan kayak kompetitif di tempat ini taunya nggak kompetitif di tempat sana. Mungkin kan sekarang Hani sangat oke banget di Unilever tapi belum tentu di tempat lain oke. Tizar juga sangat oke banget di Big Change belum tentu di tempat lain oke. So it's takes self awareness pertama untuk tahu siapa diri kita. Terus it takes a lot of work in social media. Ternyata jadi belajar nih bikin profile picture yang benar. Jadi ada beberapa teman-teman di sini yang kayak aduh gue harus ngambil foto beneran nih gitu. Sama when I meet kalau boleh sharing gitu ya, when I meet students gitu kan mereka LinkedIn itu pas foto gitu loh. Terus I don't know this theory before Hani saying something tadi yang minta intentionals gitu ya. Karena intentional itu it's very important untuk bisa menjelaskan story kita gitu sih. So it's very important sebelum jadi kompetitif, self awareness, tahu environment-nya di mana, tahu cara komunikasinya gimana baik dari online maupun offline, dan jangan lupa untuk be genuine, selalu ingin belajar, selalu being honest tadi kata Pak Yon, dan punya goals. Walaupun nanti di tengah jalannya fleksibel karena kalau balik lagi ke omongannya Tizar dan Pak Yon, di situ nanti juga ada jalannya kok gitu. So it's very pasti ada jalannya, udah kayak tagline startup ya. Udah mulai aja dulu deh. Ceplosan. Oke. Sip. Ini udah tidak ada pertanyaan lagi. Aku pengen ini kali ya. Misalnya sebelum kita maju selanjutnya ke sesi selanjutnya, mungkin ada satu pesan aja, kayak satu kata gitu dari Pak Yon, dari Tizar, dari Hani. Kalau misalnya buat jadi kompetitif, kalau boleh pilih cuma satu strategi, itu apa sih? Even before applying for jobs. Mungkin dari Pak Yon dulu. For me, I think it's one word or two word is the curiosity and continuous learning. Curiosity and learning, yes. Oke. Han, silakan Han. Susah ya Karani pertanyaannya. Ya dong, kan ini kan valedoktorian nih yang dijadiin speaker. Jadi saya juga harus pintar. Kalau menurut aku mungkin itu sih know yourself and your role. Apa? Oke, know yourself and your role. Oke. Know thyself gitu ya. Kayak Adele
siapa ya? Del Alighieri. Oke. Never mind. Lanjut. Tizar, gimana Zar? Aku poinnya pertama self-awareness itu penting. Dengan lifelong learning ya, sepanjang hidup, sepanjang hayat, yang kalau kita ngomongin produk brand aja dia bisa ke rejuvenate, ya apalagi kita manusia. Okay. Gitu kan? Yang ketiga, know your audience, know your market. Ketika kita udah tahu arahnya kemana, karena kita nggak bisa mau orang daripada stres ya. Yeah. Yang terakhir, berkomunikasi secara genuine tapi tetap respectable, sama tetap gunain attitude yang bagus. Oke, mantap. Wih, gila. Rani, karena teaser banyak, saya nambah deh. Oke. Nanti Hani nambah terus aja, nambah semua. Ya, jadi satu lagi saya kira kebetulan ini ngumpul. Jadi saya mau menekankan lagi betapa pentingnya networking. Jadi kalau pilih satu kata, maka saya ganti deh. Kata yang paling penting adalah networking. Dan kita udah bahas banyak tadi, kayak event-event seperti ini. Tapi fortunately cuma beberapa orang ini. Nanti Rani ya kemarin kita belajar baru tuh. Bagusnya kalau kita networking, we always learn new. Ternyata Zoom ini bisa di breakout itu. Kemarin itu kita bikin exercise 70-80 orang yang grup lurah itu. Kita breakout ke 8-7 orang sehingga bisa kenalan lumayan dalam tuh. That is one of the thing to what we call it, to help the networking, and that is lintas generasi. Ada ada RR. Mungkin in the future we need to help this to force and to fasten the networking between us. Sure. Ini to take information aja. Jadi Pak Yon itu bikin banyak banget grup, mulai dari hobi running, hobi saham, hobi apa aja nih, aku dapat listnya. Jadi benar-benar ada kayak Prasmul Culinary Club, Prasmul Non-Halal Culinary Club, Prasmul Digital Club, Prasmul Running Club, Cycling, Saham, Property, Music. Pak Yon ini dan tim benar-benar bikin banget banyak klub. Mungkin nanti aku bisa sharing ya klub-klub apa aja yang dibuat, karena untuk menyalurkan keinginan untuk bertemannya, relationship yang lebih genuine gitu. Oke, cool. Sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita senyum dulu yuk ke depan kamera. Kita foto dulu supaya mukanya yang ngantuknya masih belum kelihatan. Oke, kita foto pakai pose ini. Pakai posenya begini. Oke, gini. Oke. Terus? Oke, semuanya dinyalain videonya. Ininya sampai ke layarnya mentok. Nah, tangannya gini, oke. Gitu. Oke, saya tunggu ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya tahan. Tahan semuanya tangannya. Ya. Jangan ada yang kampanye ya, jangan ada yang kampanye dari 2, dari 3 ya. Kita netral aja. Boleh jadi 1 ya, Pak? Oke, lagi ya. Netral aja. Lagi. Nyalain videonya semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Iya, belum selesai nih guys. Ada satu lagi. Oke. So, udah disambung seperti itu. I would love to present a bit ya about ini ada bonus nih. Bonus mungkin ini bisa membantu teman-teman yang lagi mencari pekerjaan. And ya mungkin snippet-snippet lah apa yang bisa kita bantu. Oke. Ini ada pesan sponsor juga dari nggak dari siapa-siapa sih. Oke. Let me share. Oke. Mohon maaf lahir dan batin, ini perusahaan bisnis project kami, namanya Ambes. So, thank you so much buat teman-teman yang sudah datang hari ini, teman-teman S1, teman-teman S2 yang udah jadi alumni, maupun yang masih sekolah, ataupun yang baru sudah 2 tahun kerja, 3 tahun kerja, atau yang unfortunately dapat musibah dari COVID-19 dan dapat dampaknya. So, I would love to introduce you about Ambes, a company that we built since 2018. It's actually a Prasmulian product. So,
foundernya itu ada aku dan Givari dari Prasmul. We like to call ourselves as a purpose-driven firm that helps organizations, startups, local and global companies to deliver impact that focus on youth development and employment accelerations. Jadi sebenarnya kita ngapain sih? Basically, we help people to get jobs. That's our vision. Ambis berdiri memang fungsinya adalah untuk make Indonesian graduates fully employed. Kenapa? Karena dari 2 juta mahasiswa yang lulus setiap tahun ya, 757.000 tuh masih menganggur di tahun ke depannya. Kenapa? Pertama, ada employability skill gap. Habis itu ada yang namanya subjektivitas dalam hiring. Either kita harus ngirim CV kita, dilihat mukanya, dilihat sekolahnya di mana, dilihat IPK, stuff like that. So this is what we do. Basically, we help candidates across Indonesia yang sekolah di dalam negeri maupun luar negeri dari 15 negara, dari 320 universitas untuk dapat pekerjaan ketika mereka lulus ataupun sebelum lulus mereka bisa internship lewat Ambis. So this is our partners. Belum semua ditaruh, tapi alhamdulillah dari 2018 1,5 tahun kita berjalan, udah hampir 100 perusahaan sudah bekerja sama, mulai dari FMCG, consumer goods, sampai telecommunications, sampai fintech, sampai consulting group juga ada. We try to help students and graduates Indonesia from every majors itu bisa dapat keterima pekerjaan. Terus ngapain sih? Nah, tagline-nya Ambis adalah no CV, no GPA. Ya, seneng banget nih gue ngomong ini. Kenapa? Karena basically we would like to reduce that subjectivity. How? Pakai yang namanya assessment. So, kenapa kita tadi ngebahas competitive advantage about ourselves? Karena memang ini juga ngaruh nih di Ambis. Competitive advantage itulah yang kita lihat. Because every person itu pasti, everyone itu pasti berbeda satu dengan lainnya. Tizar berbeda dengan Rani, Rani berbeda dengan Hani, Rani cocoknya di Ambis, Hani cocoknya di Unilever, Tizar cocoknya di Big Chain. So everyone punya rumahnya masing-masing. Nah, gimana cara kita mencocokkan? We have our own assessment. You can put your essay, you can put your personal motive. Jadi kalau misalnya teman-teman let's say punya value bahwa pengennya syariah gitu ya, nggak mungkin kita masukin ke fintech karena pasti akan value-nya nggak sama nantinya gitu. Atau Kak, aku jurusannya teknik geologi tapi pengen jadi business analyst, sok bisa kalau memang you guys have potential, kita bisa masukkan jadi business analyst. So this is what we measure, 5 faktor, 5 kompetensi lewat assessment kami, dari mulai your critical thinking, dari kamu tahan banting apa tidak, keinginan untuk nge-solve problem, teamwork, sampai komunikasi itu kita lihat, sehingga muncullah this new CV. So, no CV, no GPA, tapi sebenarnya basically you create your own CV yang lebih baik. We calculate each kompetensi satu dengan yang lainnya, di-compare satu dengan yang lainnya, pakai standar distribusi normal, like Prasmulian does. Jadi, memang kita bisa melihat bahwa satu Indonesia tuh seperti apa, dan teman-teman yang satu angkatan sama kamu tuh seperti apa, dan kamu tuh cocok di perusahaan apa, juga bisa kita jauh lebih fit lah untuk supply. Misal, Tizar dengan kapasitas sekian cocoknya masuk ke perusahaan XYZ. Jadi Tizar tidak perlu terlalu ngoyo atau terlalu overestimate atau terlalu underestimate dirinya, karena Tizar masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang menurut kami secara value itu juga masuk gitu loh. Karena di Ambis you don't choose your company, tapi kamu pilih industri dan interest-nya. So that's what we do lah. Gitu. We have 3 programs buat students yang belum lulus, itu bisa internships and apprentice. Ini ada kampus Merdeka, jadi tahun terakhir sekolah itu biasanya bebas. Kalau di Prasmul itu ada business project atau project improvement. Kalau di sekolah-sekolah lain biasanya ada libur 1 tahun. Lalu yang kedua adalah buat teman-teman manajemen trainee. Nah, sekarang Ambis lagi buka 5 industri untuk manajemen trainee. Itu ada di consumer goods, itu perusahaan besar banget, ini snippet aja, ini perusahaan besar banget. Lalu ada perusahaan telecommunications, terus ada perusahaan logistik juga lagi buka untuk manajemen trainee. They're very, very good company. So if you really want to join management trainee program, come on, join Ambis assessment. Terus, dan yang terakhir adalah entry level recruitment. Kita banyak banget pembukaan job opportunities. So hopefully this information will help you guys yang
lagi mencari pekerjaan atau bapak-bapak di sini yang punya perusahaan butuh hire, hubungin saya. Nggak ada yang bercanda. Oke. Sekian mungkin dari Rani, dan sebelum mengakhiri acara ini, terima kasih banyak sekali teman-teman di grup network kita, di grup sesama alumni. Terima kasih Pak Yon, Pak Edisut, dan tim SES semuanya. Terima kasih Tizar, terima kasih Hani sudah menggiring kita sampai bertemu di sini. Semoga kemudian harinya teman-teman S1, teman-teman S2, baik dari students, alumni, bahkan masyarakat umum, semuanya bisa saling kenal secara genuine, punya relationship yang saling uplift each other. Dan I think that's all. Mungkin, thank you so much. Kalau misalnya ada butuh pertanyaan, apapun, bisa dihubungin, karena di Prasmul itu kita saling connect melalui WhatsApp, or di sini aku mau share juga kali ya link-linknya. Bentar. Jangan keluar dulu, guys. Jangan keluar dulu. Ini di Zoom chat ada message dari aku. Yep, bentar. One second. Ada klub-klub yang bisa dimasukin, and ini dibuatin sama Pak Yon dan tim. It's very nice to have. Jadi bisa kita gabung di klub itu, atau just feel free to contact us through WhatsApp and LinkedIn if possible. I think that's all. Till next time, everyone. Dadah. Selamat malam. Oke, malam. Thank you, Rani. Thanks. Thank you semuanya. Terima kasih banyak Pak Yon.